Oki dan juga Bu Eti, kami persilakan. Baik, selamat malam. Pak Loki, kami persilakan untuk di-unmute, Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Kita senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dengan kondisi yang sehat. Ini semua adalah curahan dari Roh Kudus, gitu ya. Ya, baik, mari kita langsung dengan acara kita malam hari ini, talk show yang akan dibawakan Pak Loki dan saya nanti akan bawakan dari sisi BHF-nya. Sedangkan Pak Loki akan memaparkan bagaimana kehidupan setelah kematian dari sisi biblisnya. Mari kita share screen sebentar ya. Baik. Silakan Pak Loki. Pak Loki. Ya, terima kasih Ibu. Sudah bisa lihat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, kita lihat diagram yang dari paling kiri ya, hidup di dunia. Paling kiri yang 3 warna itu, warna-warni hidup di dunia. Kurang lebih katakan 100 tahun gitu ya, kurang lebih, plus minus. Kita akan ke step kedua yaitu kematian yang warnanya hitam. Disinilah tubuh dan jiwa terpisah. Sebagaimana kita tahu, jiwa itu kekal, jiwa yang ada pada manusia yang disebut roh juga ya, sinonim. Sedangkan pada binatang, kalau binatangnya mati, jiwanya ikut mati. Nah, kematian ini tubuh dikubur atau dikremasi, terpisah, yang kembali kepada Tuhan jiwanya. Nah, bagaimana jiwa ini akan menghadapi nasibnya nanti? Itu ada 2 kemungkinan Bapak Ibu, surga dan neraka. Tetapi ada satu jalan lain, yaitu mau ke surga, tetapi karena belum sempurna, dia di api penyucian terlebih dahulu. Jadi yang warna biru dan ungu ini ya, di api penyucian. Tetapi akhirnya nanti dia pasti masuk surga, nggak bisa lompat ke neraka, nggak bisa. Jadi tujuan akhirnya finalnya cuma 2, surga dan neraka. Sampai suatu keadaan, suatu waktu kiamat atau parusia atau datangnya Yesus yang kedua kali, ada panah warna ungu ini disebut juga akhir zaman. Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan didahului dengan sangkakala beserta seluruh malaikatnya dalam kemegahannya. Itu akan terjadi akhir zaman, berakhirnya dunia. Dan pada saat itu pula akan datang pengadilan yang kedua. Kalau tadi setelah kematian ada pengadilan yang pertama, yang hijau yang pertama setelah kematian itu pengadilan khusus jiwa saja. Karena tubuhnya dikubur atau dibakar, jadi jiwanya yang diadili. Bisa masuk surga, neraka, atau purgatorium. Nah, pada waktu akhir zaman, di kotak yang hijau yang besar ada tulisannya domba dan kambing ini, tubuh dan jiwa nanti yang diadili. Jadi tubuh akan dibangkitkan. Setiap orang akan diberi tubuh kebangkitan atau tubuh rohani oleh Tuhan. Setelah orang diberi tubuh rohani dan jiwanya sudah tersedia di surga atau di api penyucian atau di neraka, digabungkan jadi satu. Menjadi utuh kembali seperti ciptaan semula, tubuh dan jiwa. Tapi di sini tubuhnya rohani. Dikatakan tanda petik domba ya, seperti tercantum di kitab suci di sebelah kanan. Allah itu adalah domba, artinya umat yang benar. Di sebelah kiri itu kambing. Jadi jiwa-jiwa dari surga yang di kotak atas pertama ini dan jiwa-jiwa di purgatorium akan masuk ke ruang domba, diberi tubuh. Jadi lengkap tubuh dan jiwa. Sedangkan yang di neraka pun juga diberi tubuh kebangkitan. Sama, dikasih tubuh kebangkitan juga. Masuk ke ruang kambing.
Walaupun tubuh kebangkitannya beda Bapak Ibu. Antara orang benar dan orang yang berdosa ini, yang berdosa kekal ini. Jadi tidak sama. Kemudian setelah tubuh dan jiwa bersatu, yang dari ruang domba akan kembali ke surga. Yang paling kanan sudut atas ya. Tapi surganya sekarang tubuh dan jiwa. Kalau tadi surga yang di sebelah kiri itu surga hanya untuk jiwa saja. Sekarang surga tubuh dan jiwanya. Sudah sempurna, kekal, bertemu Allah muka dengan muka. Demikian pula yang di neraka, tubuh dan jiwanya. Nanti mungkin Ibu Edi akan memaparkan ada siksa indera ya terhadap tubuh kebangkitan nanti. Tapi sementara ini, sebelum adanya kedatangan Yesus yang kedua, hanya jiwa yang diadili. Jiwa yang menerima penghukuman di neraka, jiwa yang mengalami pemurnian di api penyucian, atau yang sudah langsung masuk ke surga. Nah, kalau di kitab aslinya ya, di bahasa Yunani, surga yang untuk jiwa saja ini lebih populer disebut Firdaus, Pardes gitu ya, Paradise, Paradiso. Sedangkan surga langit dan bumi yang baru beserta tubuhnya ini sebelah kanan ya, yang sudah lengkap tubuh dan jiwa ini disebut surga kedua atau ya full surga begitu. Nah, untuk neraka pun mereka membedakan. Cuma di kita di kitab suci semuanya disebut neraka, semuanya disebut surga. Neraka ini di istilahnya itu berbeda dengan neraka tubuh dan jiwa. Jadi tetapi biar nggak bingung, kalau neraka tubuh dan jiwa itu disebutnya Gehenna mereka disebutnya ya. Kalau yang neraka jiwanya disebut Hades. Jadi mereka di luar di Israel atau di sana menyebutnya itu berbeda, tapi di kita samakan di terjemahan surga dan neraka. Mungkin itu Ibu Etik dan Bapak Ibu untuk diagramnya seperti ini. Mungkin tetap masih bisa di screen sharing saja gitu ya, sambil kita berbincang-bincang yang lain. Baik. Silakan Bu Etik. Terima kasih banyak Pak Loki. Bapak Ibu yang terkasih, silahkan tulis di chat kalau ada yang mau ditanya ya, supaya acara malam hari ini benar-benar kita merupakan acara talk show yang sangat menarik pastinya. Baik, Pak Loki, saya stop dulu ya share screen-nya supaya kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Setuju, Pak? Ya, silakan Ibu. Oke. Nah, Pak Loki, apa sih itu Pak purgatorium? Terus purgatorium itu suatu siksa atau suatu rahmat sebenarnya? Monggo, supaya kita jadi semakin memahami Pak. Silakan Pak Loki. Ya. Purgatorium itu dikenal di sini bahasa umumnya itu api penyucian. Tapi sebetulnya aslinya itu purgatorium lebih cocok. Karena dari akar kata to purge itu memurnikan sebetulnya. Nah, api ini ditambahkan karena di kitab suci banyak sekali disebut api ya, dimurnikannya itu dengan api. Jadi penyuciannya itu dengan api. Jadi purgatorium itu merupakan tempat jiwa setelah terpisah dari tubuh, yaitu setelah kematian ya, untuk dimurnikan. Lebih tepatnya sebetulnya suatu keadaan Bapak Ibu daripada suatu tempat. Jadi karena kalau kita menyebut tempat nanti asosiasinya dengan tempat seperti yang kita sekarang ini di dunia ini, ada dimensinya, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, suatu volume, ada batas-batasnya secara fisik. Tapi sebetulnya nggak demikian. Jadi tempat tanda petik lebih tepat ya. Kalau tempat tanda petik atau keadaan jiwa dimurnikan setelah pengadilan khusus atau pengadilan yang pertama kali, yaitu pengadilan yang terjadi segera seketika orang mengalami kematian. Jadi nggak ada itu nunggu 3 hari,
40 hari dulu baru diadili. Kalau kan ada kepercayaan ya, mungkin tradisi di sini, kalau sebelum 40 hari masih arwahnya di sekitar halaman rumah atau apa gitu. Itu enggak, kita sebagai orang Katolik right away gitu. Jadi seketika meninggal langsung diadili, langsung ada dua pilihan, surga atau neraka. Jika tidak keduanya, artinya tidak berdosa kekal, tidak berdosa berat, tidak suci sempurna, ya terpaksa dimurnikan terlebih dahulu di serambinya surga. Nah, jadi purgatorium itu pertanyaannya dari Ibu Eti, apakah siksa atau rahmat gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi itu merupakan rahmat Tuhan yang sungguh berlapis-lapis, rahmat Tuhan yang sungguh banyak kepada manusia. Itu bukti kasih Allah. Kalau misalnya nggak ada purgatorium, hanya ada surga dan neraka, mungkin isinya surga nggak banyak. Jadi kita manusia nggak bisa lepas dari dosa ya, karena bersentuhan, friksi dengan berdesak-desakan. Orang seperti nonton bioskop, beli tiket berdesak-desakan pasti senggolan gitu. Jadi susah sekali untuk betul-betul membuat dirinya itu suci. Jadi adanya purgatorium itu suatu rahmat atau suatu belas kasih dari Allah, sekaligus bentuk keadilan Tuhan. Jadi dikasih kesempatan, sebuah kesempatan lanjutan bagi jiwa di bumi yang belum cukup sempurna kasihnya. Dikasih sekolah lanjutan lah begitu di purgatorium. Sekaligus menunjukkan keadilannya. Yang salah harus menanggung. Jadi kesempurnaan kasihlah yang sebetulnya bisa membawa orang langsung masuk ke surga. Jadi kalau kasih dari seorang itu sempurna, itu bisa masuk surga langsung sebetulnya. Tapi keadaan itu jarang ya. Mungkin para kudus yang bisa. Yaitu kasih dalam, tidak hanya kasih dalam pikiran saja ya, tapi dalam perkataan, perbuatan, dan juga dalam doa sehari-hari. Jadi keberadaan api penyucian ini sampai akhir zaman saja Ibu. Tadi ekornya di paling kanan diagram tadi hanya ada surga dan neraka. Jadi keberadaan dari purgatorium itu sejak Yesus datang ke dunia dan berakhir pada waktu Yesus datang kedua kalinya ke dunia dalam bentuk fisik ya. Padahal sekarang Yesus juga datang pada kita. Tetapi di awal dan di akhir itu menandai adanya purgatorium terbentuk dan purgatorium selesai. Yang ada nanti tinggal surga dan neraka. Jadi saat ini purgatorium ada. Jadi merupakan suatu rahmat. Baik, benar ya Pak, itu suatu rahmat. Kita bersyukur banget gitu ya. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya yang mengikuti di jalur Katolik. Karena kita punya saudara-saudara non-Katolik di mana dia tidak mau mengakui adanya purgatorium. Dia mengakui surga atau neraka. Udah, titik. Tapi alangkah bahagianya kita di sebagai umat Katolik ada suatu tempat rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Tadi dijelaskan oleh Pak Loki dengan begitu gamblang gitu ya. Dan ini terbukti loh di dalam buku BHF kita akan membacanya banyak sekali. Kenapa kita harus berdoa koronta? Kenapa disebutkan kita harus novena? Ya kan? Di situ dijelaskan berdoalah bagi orang-orang yang di api penyucian. Bapak, Pak Loki, ayo kita teruskan. Kenapa? Atau apa itu sifat dosa berat? Kenapa sih manusia kok akhirnya masuk ke dalam purgatorium itu? Ya. Seseorang masuk di purgatorium itu jika saat meninggal dalam keadaan berahmat dan bersahabat dengan Allah. Namun belum suci sepenuhnya. Sehingga memerlukan suatu proses pemurnian selanjutnya, Bu. Setelah kematian. Ini tercantum di Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 ya. Jadi keadaan berahmat dan bersahabat dengan Allah ini kata kunci
berlaku nanti untuk ke surga, ke neraka maupun purgatorium. Bedanya kalau ke purgatorium, seorang mati dalam keadaan berrahmat dan bersahabat dengan Allah, namun belum suci sepenuhnya. Jadi arti berrahmat itu begini, orang itu mati dalam keadaan tidak berdosa berat atau berdosa yang mematikan, dosa mortal. Dan bersahabat dengan Allah artinya dia menjalin relasi kasih dalam hidupnya sehari-hari dengan Allah. Jadi masuk ke purgatorium, surga atau neraka itu bukan sebuah timbangan kebaikan atau keburukan kejahatannya sewaktu hidup di dunia. Tetapi murni pada detik kematiannya, dia di dalam keadaan berrahmat dan bersama dengan Allah tidak. Atau dia dalam keadaan berdosa berat atau tidak. Jadi poinnya di sini adalah berdosa berat atau tidak. Nah, kalau masuk purgatorium itu tidak berdosa berat, namun belum suci sempurna, belum suci secara sempurna juga. Nah, tidak berdosa berat itu bagaimana? Berdosa berat itu adalah begini, kita awalin. Dosa itu ada dua jenis ya. Saya agak cepat sedikit, saya takut waktunya ini. Dosa itu ada dua jenis ya. Kita tahu ada dosa asal ya yang diwariskan dari Adam dan Hawa, dan dosa karena perbuatan kita. Setelah kita bisa berbuat dosa, kalau bayi kan berdosa asal ya. Nah, dosa karena perbuatan kita ini dibagi dua, dosa berat atau dosa mematikan dan dosa ringan. Nah, dosa berat adalah dosa yang membunuh kasih. Kalau dosa ringan, dosa yang melukai saja, tapi tidak membunuh. Nah, dosa mortal itu adalah dosa yang materi atau permasalahannya berat, dilakukan dalam keadaan sadar sepenuhnya gitu ya, dan menyetujui sengaja. Aku tahu ini dosa, tapi aku lakukan. Nah, contoh dari dosa berat adalah pelanggaran terhadap 10 perintah Allah misalnya. Sedangkan dosa ringan atau dosa venial itu hanya melukai kasih. Itu contohnya iseng, waktu berdoa, tidur, marah, berlebihan, tidak terukur, terkendali. Kesalahannya cuma jatuhin gelas misalnya, tapi marahnya teriak-teriak dan lama begitu. Jadi nggak proporsional lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi dosa mortal atau dosa berat inilah kunci kalau kita mau masuk neraka. Yaitu kuncinya. Kalau kita mati di detik kematian ada dosa mortal yang belum diakukan di pengakuan dosa, otomatis direct masuk ke situ. Tapi kalau kita tidak ada dosa mortal tapi ada dosa ringannya, dosa venialnya, kita masuknya ke api penyucian. Tapi kalau dosa venial juga kita sudah tidak ada, kita masuk ke surga. Begitu Ibu Eli. Oke. Jadi semoga Bapak Ibu semua yang mendengar luar biasa ya pemaparan yang dibawakan oleh Pak Loki. Jadi dapat disimpulkan begini mungkin ya Pak, bahwa api penyucian itu tadi sudah dikatakan untuk memurnikan gitu akibat atau konsekuensi daripada dosa yang kita perbuat. Betul ya Pak Loki ya? Betul, betul. Karena dosanya pasti sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi konsekuensi itulah yang harus kita jalani. Nah, sekarang Pak, berapa lama sih Pak jiwa ada di purgatorium? Terus bisa nggak kita mengurangi waktu di purgatorium tersebut Pak? Nah, silakan Pak. Ya, mengenai waktu ya Bu. Karena begini, ini tidak ada yang tahu. Karena waktu di purgatorium adalah waktu kekal. Sedangkan kita hidup di dunia ini, waktunya waktu kronologis ya, sequential. Artinya bertambah gitu ya. Jam 7, kita mulai jam 9 selesai. Artinya 9 dikurangi 7, 2 jam. Ada durasi. Ada suatu periode. Tetapi kalau waktu kekal itu tidak ada lampau, nggak ada past tense, nggak ada present, nggak ada saat ini, dan nggak ada yang akan datang. Yang ada ya hanya satu waktu saja, waktu kekal. Jadi waktu untuk di berapa lama seseorang itu ada di purgatorium itu sebetulnya bukan waktu dunia, karena waktu dunia kan waktu perputaran bumi terhadap porosnya 24 jam begitu, atau revolusi bumi terhadap matahari ya 365 hari. Nah, sedangkan purgatorium, surga dan neraka itu bukan di bumi, jadi tidak tunduk kepada hukum alam tadi. Sehingga waktunya adalah waktu hati. Dia disampaikan oleh Paus Benedictus XVI. Dia mengatakan
bahwa waktu untuk seseorang berada di purgatorium itu adalah waktu hati. Maksudnya waktu hati apa? Waktu hati adalah waktu yang diperlukan untuk memurnikan jiwa seseorang yang tergantung dari seberapa dalam akar ketidakmurnian terhadap kasih dari jiwa itu. Jadi untuk dimurnikan dibakar oleh api rohani, bukan seperti api yang ada di kompor begitu ya, yang panas begitu. Ini takutnya kalau menyebutnya api penyucian, asosiasinya seperti api yang melepuh kalau kena tangan itu. Tapi api rohani itu Kristus sendiri yang menyakitkan tetapi memulihkan, menyakitkan tapi memulihkan dan tidak menghanguskan. Artinya kita menjadi pulih, menjadi lebih waktu ke waktu menjadi lebih sempurna kasihnya seperti kasih agape Allah terhadap kita. Jadi karena Tuhan itu menuntut kesempurnaan dari kita ya, berkali-kali dia mengatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna di surga dan sebagainya. Jadi standar Yesus itu tinggi pada kita tuh tinggi. Kadang-kadang saya ngeri sendiri gitu ya. Tuhan juga menyempurnakan hukum Taurat. Contohnya di orang Samaria yang baik hati. Jadi kalau hukum di Taurat kan kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu seperti jadi kasihlah Tuhanmu dengan segenap bla 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 ya, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi dengan contoh kisah di orang Samaria baik hati, Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Wah itu berat kan? Karena Tuhan mengasihi kita kan kasihnya agape. Bagaimana kita bisa kasih agape kepada sesama? Jadi itu Tuhan memberikan standar yang tinggi bagi kita. Dikatakan kamu berpikir saja sudah berdosa. Kalau di Taurat kan nggak ada itu. Jadi kamu mengingini wanita saja sudah berdosa. Walaupun kamu tidak berkata sepatah kata pun dengan dia. Di dalam pikiranmu pun sudah berdosa. Sedemikian tingginya yang dimauin Tuhan itu. Jadi kalau ditanya waktunya berapa, tidak ada yang tahu. Kalau Paulus Benedictus mengatakan ya waktu hati, karena tidak mengikuti waktu dunia. Begitu Bu Edi. Oke, makasih. Kalau kita lihat nih Pak, kita gabungkan dengan BHF ya Pak ya. Di BHF nomor 20 Bapak Ibu yang terkasih, di situ dikatakan Faustina mengajak berbicara kepada mereka yang ada di dalam purgatorium. Saya bacakan di sini. Dia bertanya, penderitaan apa sih yang paling kalian rasakan? Itu adalah pertanyaan Faustina kepada jiwa-jiwa di purgatorium. Bapak Ibu, kita semua pasti ingin tahu ya, karena Faustina sudah melihat, sudah diajak oleh malaikat ke tempat purgatorium. Jadi, mari kita sama-sama memperhatikan apa sebenarnya yang paling berat yang mereka rasakan. Ternyata jawabannya adalah yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. BHF nomor 20 ini membuat saya termenung. Purgatorium itu adalah suatu tempat atau suatu keadaan untuk membersihkan jiwa kita. Salah satu cara dan yang dirasakan itu adalah kerinduan akan Allah. Saya bayangin kalau saya misalkan kangen sama anak saya, waktu itu anak saya kuliah di luar gitu ya, di luar negeri. Dengan nggak gampang kan saya ketemu gitu loh. Nah, apalagi kalau dia sakit, rindu banget dan kayak tidak berdaya. Lain kalau rindu tapi bisa berdaya, misalkan karena posisinya dia ada di Jakarta atau enggak di mana ya, paling rindu aku ketemu deh sebentar gitu loh. Nah, kalau ini ada suatu jarak yang tidak gampang kita ini tidak bisa ketemu gitu, itu rindu yang kita alami. Nah, analogi inilah yang saya renungkan. Saya manusia yang notabene pun masih bisa ketemu dengan anak saya pada saat dia kuliah di luar, tapi rindu itu setengah mati saya rasakan. Nggak kepengen sedetik ini juga datang, gitu kan? Nah, apalagi kita tahu di purgatorium, makanya saya tanya, waktu
Ada beberapa waktu memang waktunya kita nggak tahu. Perasaan rindu yang luar biasa akan Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan BHF nomor 20 ini. Ternyata itu yang dirasakan sangat berat gitu ya. Penyucian roh, bukan api seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Loki, memang benar bukan api yang membuat melempuh, tetapi penyucian karena dimurnikan jiwanya. Dikatakan juga di situ bahwa kerahimanku tidak menghendaki hal ini. Kan kita akan ngomong ya, loh Tuhan katanya Maha Rahim, kok masih membiarkan sih orang-orang itu di purgatorium mengalami penderitaan atau perasaan-perasaan yang rindu akan Allah. Nah, Yesus langsung menjawab bahwa kerahimanku tidak menghendaki hal ini. Tetapi keadilanlah yang menuntutnya. Yang tadi saya katakan, karena konsekuensi daripada dosa. Kita tahu contohnya Adam dan Hawa. Karena perbuatan dia melanggar perintah Allah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Diampuni nggak? Diampuni, tetapi dia harus, konsekuensinya ya dia harus bersusah payah untuk menikmati, mengambil makanan. Kalau selama dia dulu di Firdaus, apa juga dia dengan gampang dapat menikmati tanpa perlu segala macamnya. Nah, kurang lebih seperti itu kali ya Pak Loki ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bisa baca di BHF nomor 20 dan nomor-nomor yang lain. Oke Pak, sekarang bagaimana kalau kita lanjut aja ke surga ya Pak? Betul, saya boleh nambahin sedikit Bu. Oh silahkan, silahkan. Jadi seperti analogi yang sering dipakai oleh awam itu seperti paku yang ditancapkan ke kayu atau ke tembok. Betul. Kemudian pakunya dicabut. Jadi paku itu dosa. Dicabut pakunya, tapi temboknya atau kayunya sudah terlanjur lubang. Jadi pada hakikatnya dosa itu ada dua, yaitu dosa itu sendiri dan akibat dari dosa. Tadi yang dijelaskan oleh Ibu Eti itu ada akibat atau konsekuensi dari dosa. Karena setiap dosa menimbulkan konsekuensi, baik dosa ringan maupun dosa berat. Selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Walaupun dosanya diampuni oleh sakramen pertobatan, tapi konsekuensinya harus ditanggung. Nah itu hanya melengkapi saja. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kita masuk ke surga ya Bapak Ibu. Nah, monggo Pak Loki. Apa sih Pak syaratnya agar kita tuh bisa masuk ke surga gitu loh. Oke. Sama seperti tadi Ibu. Jadi surga, neraka atau purgatorium hanya mengandalkan pada detik kematian kita, itu status kita dalam keadaan berdosa berat atau tidak. Begitu kita tidak dalam keadaan dosa berat, atau hanya dosa ringan, kita akan masuk purgatorium. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak berdosa berat dan juga tidak berdosa ringan, artinya berrahmat dan bersama dengan Allah dan disucikan secara sempurna, langsung masuk ke surga. Memang nggak banyak kelihatannya ya, karena orang itu terbebas dari dosa berat karena dia rajin menerima sakramen pengampunan dosa, dan dia terbebas dari dosa ringan karena dia rajin menerima sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi menghapus dosa ringan, karena di dalam menerima sakramen Ekaristi kita ikut mengucapkan ritual tobat. Jadi ritual tobat itu penting sekali di dalam sakramen Ekaristi, karena menjadi sarana untuk pengampunan dosa yang kecil-kecil tadi itu. Jangan sakramen pengampunan dosa ya banyak ya syaratnya. Nah itu dua hal tadi, kalau terpenuhi semua, maka kita akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Begitu Bu Edi. Oke. Apakah pengampunan Allah itu otomatis diberikan setelah menerima sakramen tobat, Pak? Ini baik kita renungkan bersama. Jadi kadang-kadang kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ke mall gitu itu yang ada sensor inframerahnya itu, pintunya kaca bisa buka sendiri, kita masuk nutup sendiri, buka tutup, buka tutup. Nah itu kan mesin begitu ya, mekanis. Apakah kalau kita 100 kali masuk ruang pengampunan dosa itu pasti suci, atau 1000 kali akan kita dibebaskan? Mungkin kita harus kembali mengingat apa sih syarat dari untuk memperoleh pengampunan itu, yaitu kita
harus betul-betul menyesali dosa kita. Kita harus betul-betul menyesali dengan sesal yang sempurna, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya atau melakukannya lagi di saat yang akan datang. Kita mau berbuat apa saja untuk menghindari, rela berbuat apa saja untuk menghindari terjadinya dosa yang sama, untuk menghindari dosa itu. At any cost kita mau supaya nggak terjadi lagi. Nah, itu yang diukur oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya sakramen pengampunan dosa bukan seperti mekanis lahiriah asal masuk ke ruangan, kasih penitensi, keluar sambil menangis atau berdoa, habis dosanya, diampuni dosanya. Enggak begitu juga gitu ya. Jadi Allah pada dasarnya selalu mengampuni dosa manusia karena Dia Maha Rahim yang mau bertobat. Nah, ini kata-kata mau bertobat ini. Apa maksudnya bertobat? Jadi bertobat itu benar-benar benci, jijik dengan dosa yang sudah kita lakukan. Dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau diulangi berkali-kali, sampai 100 kali masuk ruang itu ya gimana niat teguhnya untuk tidak melakukan begitu ya. Jadi Allah selalu mengampuni memang. Jadi sakramen tobat akan efektif bekerja sebagai rahmat kalau ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Jadi sesalnya sesal sempurna. Jadi takut melukai hati Allah. Aku sudah dikasih sedemikian besar kok balasnya seperti ini ya gitu. Jadi bukan karena aku takut masuk neraka wah panas nanti. Ada siksa indera kata Santa Faustina. Jadi itu masih egois ya. Jadi masih yang dipikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau sesal sempurna itu, aku kok menyakiti hatimu Tuhan. Pada engkau mengasihiku. Tapi aku membalasnya demikian. Nah, jadi jangan hanya formalitas di pengakuan. Seperti ada tertulis juga kan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi nggak bisa hanya formalitas terus pasti masuk surga gitu. Apa yang kamu lakukan? Kamu lakukan kehendak Bapa atau enggak? Tuntutan Yesus betul-betul tinggi. Dia menyempurnakan Taurat betul-betul. Jadi dia meminta kita sempurna seperti Bapa sebetulnya gitu ya, sebagai patokannya. Jadi dia nggak ecek-ecek lah gitu. Dia meminta sungguhan dari kita yang luar biasa. Nah ini yang kadang-kadang menakutkan. Apa bisa kita mencapai standarnya Tuhan begitu? Jadi kasih itulah. Tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Takut dihukum di neraka pun, terus membuat kita meminta sakramen tobat itu pun tetap dihargai. Kenapa? Karena walaupun masih tidak sempurna, sesalnya tidak sempurna namanya, itu tetap menciptakan kondisi bagi seorang untuk pergi meminta sakramen tobat daripada dia tidak meminta sama sekali dengan menganggap aku belum sempurna sesalnya. Jadi dia nggak pernah bertobat nanti. Begitu Bu Edi. Ya, bagus Pak. Nah, saya tadi lupa Pak. Barusan Bapak menjelaskan panjang lebar tentang dosa tadi ya Pak ya. Terus mengapa sih Pak setelah dosa sudah diampuni, apakah masih perlu dimurnikan lagi pada saat orang yang masih di api penyucian tadi itu Pak? Gitu loh. Saya balik sebentar ya Pak, karena teringat, oh iya nih dosa-dosa. Ya. Gitu. Oke Pak, silakan Pak. Orang yang sudah terlanjur berbuat dosa berat, itu dikasih oleh Tuhan cara untuk menyelamatkan diri. Karena kalau berdosa berat saja, selesai berhenti, dia pasti mati jiwanya, masuk ke neraka. Tapi Tuhan itu karena Maha Rahim, Tuhan ngasih kesempatan. Bertobatlah. Kamu minta sakramen pengampunan dosa, akan dirubah siksa dosa atau konsekuensinya dari masuk neraka menjadi masuk purgatorium. Dosanya diampuni, turun level dari masuk neraka menjadi masuk purgatorium. Tetapi siksa dosa atau hukumannya tetap ada, yaitu di purgatorium tadi, yang merupakan hasil konversi, hasil dirubah dari dosa berat menjadi dosa ringan. Nah, jadi di purgatorium itu
ada dua macam dosa nantinya di situ. Peralihan atau konversi dari dosa berat yang sudah menjadi dosa ringan gara-gara kita bertobat, minta sakramen pengakuan dosa, menerimanya. Yang kedua, betul-betul asalnya dosa ringan. Rosario tertidur lah, mau berdoa lupa, ketiduran dan sebagainya. Mengajak teman, dosa-dosa ringan lah gitu ya. Jadi itu terkumpul di purgatorium. Nah, mana yang bisa mendapatkan remisi atau pengurangan? Yang bisa mendapat pengurangan adalah siksa dosa sementara yang ada di purgatorium. Itu disebut siksa dosa sementara, karena berikutnya masuk surga. Adalah siksa dosa sementara yang mana berasal dari dosa yang sudah diakukan, sudah mendapat pengampunan. Jadi yang asalnya dari dosa berat sudah diakui menjadi dosa ringan, berada di purgatorium, terus kita mintakan semacam indulgensi, nah itu yang akan dihapus. Nah bagaimana dengan dosa ringan yang aslinya memang dosa ringan? Itu sebetulnya dosa ringan yang aslinya memang asli murni dosa ringan, itu akan hilang sendiri dengan dua cara. Kalau kita rajin mengikuti Ekaristi, dan mengikuti ritus tobat di dalam Ekaristi dengan benar-benar dihapuskan, andai kata tidak pun, by the time akan dihapuskan juga di purgatorium itu. Akan dimurnikan sendiri oleh Tuhan, waktunya berapa nggak tahu, akan hilang juga. Jadi yang bisa dimintakan indulgensi adalah ya dosa yang sudah diakukan, menjadi siksa dosa sementara tadi yang sudah diakui dosanya itu yang bisa dimintakan indulgensi. Sedangkan yang tidak, ya akan hilang dengan sendirinya dengan baik waktunya atau dari Ekaristi. Makanya orang sering tanggung dosa ringan, dosa berat aku akukan saja di sakramen pengakuan dosa gitu ya, supaya bisa hilang semuanya. Kan indulgensi ada dua ya, indulgensi penuh gitu ya, sempurna, atau indulgensi sebagian. Artinya dihapuskan semua kalau indulgensinya penuh. Kalau indulgensi sebagian ya dihapuskan sebagian. Syaratnya beda Bapak Ibu. Kalau kita bisa memenuhi yang penuh ya hilang semua. Kalau yang sebagian ya hanya sebagian saja yang kurang. Tapi at least berkurang. Seperti pertanyaan dari Bu Hilda minggu lalu, paling enggak kumpulan dosa yang sudah ada tahun-tahun sebelumnya sudah berkurang. At least gitu ya. Syukur-syukur hilang. Karena syarat untuk indulgensi yang penuh itu nggak ringan, nggak mudah. Karena salah satunya harus betul-betul keadaan jiwanya terbebas dari dosa berat dan dosa ringan sekalipun. Jadi harus menjaga pada waktu permintaan indulgensi itu dia tidak melakukan dosa ringan maupun dosa berat. Padahal kita berpikir aja udah berdosa ya. Jadi tanda petik agak sulit, tapi bisa nggak? Bisa. Tapi harus benar-benar ya. Syaratnya itu harus menerima sakramen pengakuan dosa, menerima sakramen Ekaristi, mendoakan ujud paus, dan syarat-syarat dari gereja. Banyak itu, membaca kitab suci, minum sengaja, adorasi sengaja, melakukan laku tapa, mati raga, melakukan amal pada sesama. Begitu Bu Edi. Baik Pak, pantas ya Bapak Ibu, kita sering baca di BHF yaitu tentang pesta kerahiman. Banyak sekali nomor-nomor yang bisa kita baca. Nah, salah satunya yang tadi dikatakan oleh Pak Loki juga, di dalam pesta kerahiman, Yesus memberikan atau berjanji akan memberikan indulgensi. Nah, maka dari itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Pada pesta kerahiman, benar-benar kita menghayati. Maka dari itu gereja mengadakan novena, ya kan? Sebelum pesta kerahiman. Itu semua mempunyai makna. Mungkin nggak mungkin kita jelaskan satu persatu di sini ya Pak Loki ya, tetapi saya mencoba mengingatkan bahwa ini ada runtunannya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Loki bahwa kehidupan setelah kematian, ada neraka, ada surga, ada api penyucian. Di dalam kita menerima nanti misalkan di api penyucian ini, arti atau pesta kerahiman yang diinginkan oleh Yesus itu benar-benar bermanfaat. Mungkin nanti kapan-kapan Bu Hilda ya, kita akan memaparkan lebih detail mengenai pesta kerahiman dan sebagainya. Setuju. Nah, di sini dikatakan, saya hanya mencuplik sedikit, di dalam nomor 965, Yesus mengatakan,
aku memberikan harapan terakhir, ya kan? Untuk selamat, ya ini apa? Pesta kerahimanku. Kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Kita nggak mau dong binasa selama-lamanya. Apalagi kita devosan kerahiman tahu betapa besar kasih Allah, kasih Yesus, sehingga dia mau memaparkan sabda-sabdanya melalui Faustina bahwa wartakan kerahiman, wartakan kerahiman. Jadi mari Bapak Ibu, kita menjadi pengikut-pengikut devosan-devosan kerahiman yang benar-benar memaknai apa arti kerahiman. Dan kita dituntun dan selalu dalam naungan kerahimannya, ya kan? Dua sinar merah dan putih, yaitu merah darah menunjukkan kehidupan dan putih kekudusan. Lanjut ya Pak. Nah, karena waktu juga nih udah 40 menit. Pak, apa sih Pak? Neraka itu apa yang menyebabkan orang masuk neraka Pak Loki? Terus bagaimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari neraka tersebut, gitu ya? Persiapan-persiapan apa kira-kira? Monggo Pak. Sama Bu dengan yang tadi Bu Eti, bahwa saat mati seseorang masuk neraka berarti dia dalam keadaan tidak berrahmat dan tidak bersahabat. Atau dengan kata lain, dia dalam keadaan statusnya masih ada dosa beratnya dalam hidup dia yang belum dihapuskan oleh Tuhan. Nah, itu sudah langsung. Jadi sekali lagi, bukan timbangan. Oh, kebaikannya banyak sekali ini, 100 misalnya, ilustrasi. Kejahatannya 20 plus 80, jadi diingatkan 80. Enggak begitu. Di detik kematian seseorang itu dia masih ada kandungan dosa beratnya atau tidak. Jadi penting sekali fasilitas untuk pengakuan dosa ini sesering mungkin. Ya mungkin idealnya berapa ya Bu Edi? 2 minggu atau berapa? Kalau paus kan seminggu sekali ya. Tapi takutnya kalau lama-lama kita lupa. Dan kalau kita lupa atau belum sampai jadwal mengaku lagi sudah meninggal, waduh, menjadi Katolik puluhan tahun, kita rajin macam-macam, gak ada artinya. Gara-gara ada status dosa berat tadi. Nah, ada suatu, di dalam Katekismus Gereja Katolik ada suatu pasal yang mengatakan begini. Jika seorang sudah, saya lupa nomornya, 1425 masalah. Jika seorang sudah betul-betul menyesali dosanya dengan sesal yang sempurna, karena bukan karena takut neraka, tapi karena sesal karena kasih kepada Tuhan, terus dia mengucapkan doa tobat dan keinginan dengan niat teguh segera setelah ada kesempatan, misalnya sekarang COVID ya, belum bisa misalnya, segera setelah ada kesempatan, aku mau Tuhan untuk mengaku dosa. Terus setelah mengatakan demikian dia meninggal, itu sudah berlaku pengampunan dosa, untuk dosa beratnya itu sudah diberikan. Jadi kan belum terima sakramen, betul. Selama dipenuhi satu sesal sempurna tadi, mengucapkan doa tobat, yang ketiga dengan niat teguh mengatakan bahwa Tuhan, begitu ada kesempatan, aku akan segera. Misalnya dia sedang berlayar di tengah lautan, kan nggak mungkin. Jadi segera setelah aku mendarat, atau dia ada di mana gitu ya, intinya nggak bisa begitu. Segera setelah ada kesempatan, aku mau. Kemudian dia meninggal, itu selamat Bu Edi. Jadi yang di neraka ini sebetulnya agak tanda petik keterlaluan kalau orang Katolik itu masuk neraka. Karena banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, tapi kalau kita nggak perhatikan, ya bisa terjadi masuk neraka, dan itu rugi besar sekali ya. Kalau menurut saya masuk Katolik terus masuk neraka itu rugi, karena nggak perlu sebetulnya. Kita paling nggak ada 5 lapisan perlindungan Tuhan. Pertama, kita dibaptis sudah hilang dosa asal plus dosa individu, baik dosa ringan, dosa berat pada waktu dibaptis, tapi setelah dibaptis ada dosa-dosa lagi. Kita dapat pengampunan dosa, sudah hilang lagi dosa beratnya. Kita dapat sakramen Ekaristi, dosa ringannya juga, tinggal siksa dosanya sudah diampuni ya, tinggal siksa dosanya. Kita dapat indulgensi, menghapuskan siksa dosanya. Pada waktu kita mau meninggal, dapat sakramen pengurapan orang sakit, yang
juga mengampuni dosa, apalagi viatikum ya, artinya dengan hosti ataupun tidak, tapi dengan berkat khusus ya, berkat apostolik. Itu kita langsung aja minta ke Romonya. Romo selain minta sakramen perminyakan atau sebenarnya disebutnya sakramen orang sakit, sekaligus ya dengan berkat apostolik. Itu berkat kepausan sebenarnya diturunkan ke Paulus, ke uskup Romo dan seterusnya. Nah itu ada 5 perlindungan Bapak Ibu yang melindungi kita seperti cangkang gitu supaya nggak masuk ke dalam api panas itu. Jadi kalau kita ikutin itu semua, insya Yesus kita tuh ke purgatorium ini. Begitu Bu Edi. Ya, Bapak Ibu, tadi dengar semua ya dari penjelasan Pak Loki. Ternyata Pak Loki melihat dari sisi biblisnya, gitu kan? Dan saya melihat dari segi BHF, ternyata apa yang dijelaskan Pak Loki itu ada loh di nomor 299 BHF. Silahkan nanti dibuka, tapi saya boleh ya memberikan penjelasan sedikit. Yaitu di nomor 299 tentang arti 2 sinar yang tadi saya jelaskan Pak Loki. Ya, silakan. Ya, bahwa putih itu adalah warna putih menunjukkan suci dan itu menunjukkan kekudusan. Bersyukurlah, kembali lagi tadi Pak Loki bilang, waduh kalau kita udah menjadi umat Katolik kayaknya rugi banget kalau sampai akhirnya jatuh ke neraka. Betul Pak, karena tadi yang dijelaskan bahwa kekudusan secara Katolik sudah menyediakan. Di mana? Yaitu di sakramen permandian dan sakramen tobat. Itulah sarana yang ditawarkan oleh Gereja Katolik untuk umat Katolik, di mana di situ akan membuat jiwa kita menjadi kudus. Kita tahu kan sakramen permandian sebelum kita menerima, kita masih ada dosa asal, dosa-dosa harian kita, tapi pada detik-detik, pada saat di mana kita dipermandikan, seluruh dosa terhapus dan kita kudus, dikuduskan. Dan setelah itu ya pasti kita berbuat dosa lagi lah, namanya manusia ya. Tapi sekali lagi yang dijelaskan Pak Loki tadi, ya Gereja Katolik memberikan sakramen lagi, yaitu sakramen tobat. Itulah yang menguduskan jiwa kita. Itu semua ada di 299 Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang sinar merah tadi? Sinar merah adalah memberikan kehidupan. Apa maksudnya? Yaitu sakramen Ekaristi, sakramen pernikahan, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan perminyakan. Semua itu sudah disediakan oleh Gereja Katolik. Mari kita sama-sama pergunakan. Karena itu Yesus menyatakan itulah rahmat kerahiman yang dicurahkan dengan keluarnya sinar merah dan putih yang tadi artinya itu semua. Mari kita sama-sama memaknai, memanfaatkan sumber-sumber kerahiman tersebut. Maka di 299 dikatakan, berbahagialah mereka yang bernaung dalam sinar kerahimannya. Masih ingat ya, gambar itu adalah tangan kanan memberi berkat, tangan kiri Yesus ada di dalam dada, di mana terpencarlah, menyebarlah sinar merah dan putih tadi. Itu Bapak Ibu untuk yang pembahasan tentang 299 yaitu arti sinar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mempersiapkan jangan sampai nanti setelah kematian kita jatuh ke dalam neraka. Jangan ditunda. Mari kita ikuti terus menjadi murid yang Yesus. Murid Yesus yaitu ada 3. 1, menyangkal diri. 2, memanggul salib. Dan 3, mengikuti ajaran-ajarannya. Ya, teori gampang, tetapi prakteknya susah. Betul, ya Pak Rocky ya, sama ya Pak ya. Gitu loh. Sama sebenarnya di dalam devosan kerahiman Yesus mengatakan, tolong perhatikan, sebarkan, wartakan di dalam pesta kerahiman, gambar kerahiman, ya kan? Di mana di dalam gambar kerahiman itu ada tulisan Yesus Roh Andalanku. Artinya
Tuhan sudah memberi petunjuk loh. Kalau kita mau selamat, kita mau selalu dalam berkat dan bernaung dalam sinar kerahimannya, maka kuncinya adalah Yesus, Engkau andalanku. Mungkin ngomong gampang ya Pak Loki, kita bisa ngomong dalam 1 detik, Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku. Tetapi apakah itu dihayati, dimaknai dalam jiwa, pikiran, dan yang penting benar nggak kita lakukan? Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol dengan Bro Thomas gitu ya. Bagaimana sih mengandalkan Tuhan gitu kan? Karena dengan mengandalkan Tuhan kita yakin kita dituntun. Karena nggak mungkin Tuhan akan menyelewengkan kita ke dalam neraka. Nggak mungkin. Itu udah jaminan. Betul nggak Pak Loki? Iya. Ya. Karena kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Yesus loh yang ngomong, Yesus engkau andalanku, dan itu minta untuk ditulis di dalam gambar dan diwartakan. Berarti makna daripada kata-kata itu mempunyai arti yang penting dan harus kita pahami. Jadi kita nggak usah takut, apalagi bersyukur kita devosan kerahiman, bisa belajar lebih jauh arti daripada Yesus engkau andalanku. Nah, Pak Loki, tadi Pak Loki menjelaskan tentang neraka, ternyata di BHF ada di nomor 741, yaitu tempat yang penuh dengan siksaan yang mengerikan loh Bapak Ibu. Ya, di BHF 741 nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Ada 7 siksa yang Faustina boleh saksikan dengan mata kepalanya sendiri karena dia dibawa ke tempat neraka tadi. Boleh diizinkan melihat bagaimana sih neraka. Kalau kita kan nggak mungkin, orang kita belum pernah meninggal dan sebagainya ya. Tapi Faustina mengatakan ada 7 siksa di neraka. Yaitu 1, rasa kehilangan Allah. Benar. Ya kan, nyambung nih dengan tadi BHF yang tadi. Kalau di purgatorium, dia merasakan kerinduan akan Allah. Tapi kalau di neraka, dia sudah bukan rindu lagi, tapi rasa kehilangan Allah. Udah nggak ada rasa rindu, tapi udah hilang. Bayangkan Bapak Ibu, jangan sampai ya kita masuk ke neraka, karena siksaan itu luar biasa. Kedua, kekacauan hati nurani untuk selama-lamanya. Pak Loki kalau putus cinta, mungkin galau pikiran kita ya Pak, hati nurani. Tapi mungkin sesaat ya Pak. Dapat jodoh lagi, kita senang ya Pak ya. Tapi kalau ini selama-lamanya loh Pak Loki, kata Suster Faustina, kekacauan hati nurani setiap saat dan selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, nggak mau kan kita mau masuk ke neraka gitu loh. Ketiga, keadaan yang tidak pernah akan berubah. Keadaan apa? Keadaan siksaan. Kalau keadaan surga pasti adalah kebahagiaan yang tidak akan berubah selama-lamanya. Iya, tapi bahagia. Nah kalau neraka, keadaan yang tidak pernah berubah itu adalah siksaan. Mana mau kita, gitu ya. Keempat, api yang terus-menerus membakar jiwa tanpa menghancurkannya. Karena api di sini adalah api rohani yang dinyalakan oleh karena murka Allah. Bukan Allah yang membenci loh, tapi pilihan kita manusia loh yang memilih berbuat dosa, menyangkal dengan kasih Allah, ya itu akibatnya, gitu ya. Kita harus terus-menerus mendapatkan api yang membakar jiwa kita. Kelima, kegelapan yang tidak ada akhirnya, ada bau busuk yang menyengat katanya. Bapak Ibu, yuk kita renungkan sedikit. Kalau kita mati lampu karena sudah terbiasa dengan dunia teknologi, mati lampu 1 jam aja karena giliran dari PLN, apa yang kita rasakan? Ya kan? Lah ini Bapak Ibu, kegelapan yang tidak ada akhirnya. Bau busuk yang menyengat. Kalau kita lewat bak sampah atau apa, bau menyengat aja udah aduh kok begini ya, gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu. Kondisi ini kekal.
Itulah neraka. Masih lagi siksaan yang keenam, yaitu persekutuan dengan setan yang terus-menerus. Kita aja kalau misalkan melihat setan atau apa, takut setengah mati. Betul nggak Pak Loki? Iya. Apalagi ini persekutuan dengan setan terus-menerus. Aduh, gitu kan. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, keputusasaan yang mengerikan, kebencian pada Allah, ada caci maki di antara mereka yang dihadapi. Kalau kita dengar orang marah aja, kita takut. Nggak enak perasaannya. Kalau kita ngelihat orang berantem, nggak enak perasaan kita. Lah ini, ngelihat caci maki, melihat itu terus-menerus. Kembali lagi saya tekankan di sini, keadaan yang terus-menerus dan abadi. Kita mungkin pernah putus asa, iyalah gitu ya, putus asa ngalami apa, misalkan suatu hal, tapi kan sejenak, karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau ini keputusasaan yang mengerikan dan bertahan lama selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, 7 siksaan ini yang sangat mengerikan ternyata belum berakhir. Itu masih kecil, kata Faustina. Buat kita udah mengerikan banget ya. Karena yang tadi di Pak Loki katakan, ada siksaan yang jauh lebih mengerikan yang dia lihat. Ya, yaitu siksaan khusus yang diperuntukkan bagi jiwa, yaitu siksaan indera. Yaitu siksaan indera, sehingga siksaan-siksaan itu dia nggak tahu bentuknya seperti apa, tetapi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita, indera kita. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Loki, kalau saya melihat dari sudut pandang BHF-nya tentang neraka. Nah, apakah ada tambahan Pak Loki sebelum kita masuk ke closing statement? Sebetulnya ada akhir zaman, tapi mohon maaf Bapak Ibu, waktunya nggak cukup. Jadi kita nggak bahas dulu kali ini mengenai akhir zaman. Mungkin Ibu To be continue. bisa menambah. Ya, to be Ada continue. kelanjutan. Lain. Betul. Silakan Bu Eti. Oke, Bapak Ibu memang benar. Waktunya sangat singkat gitu ya, sehingga nggak mungkin memaparkan Pak Loki memaparkan waktunya untuk tentang akhir zaman. Itu pasti memerlukan waktu panjang kali lebar lagi. Nah, baik, untuk penutup, izinkan saya untuk share screen sebagai closing statement setelah kita mendengarkan dari Pak Loki tentang apa itu neraka, apa itu surga, apa itu purgatorium. Kita mau milih kemana? Nah, minggu lalu Bu Rosi, Ibu Ros membawakan 2 jalan, ya enggak? Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Kita boleh pilih mau yang mana, gitu ya Bu Rosi ya. Gitu. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu. Setelah kita tahu pembabaran itu semua, kita boleh pilih. Kita masih bersikukuh nih. Mau hidup di dunia secara duniawi yang nyaman-nyaman, artinya kita milih jalan yang lebar, tapi ujung-ujungnya jatuh ke dalam neraka. Atau sebaliknya, biarlah kita sekarang memanggul salib, biarlah kita mengikuti Yesus, biarlah kita selalu menyangkal diri untuk selalu mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus. Ujung-ujungnya, kehidupan kekal, keselamatan kekal yang kita dapat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya bagikan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, setelah kita melihat pemilihan kita mau yang mana, sebagai closing statement tadi, kita ini adalah saat ini, ya, bisa kakek nenek, bisa kita juga. Ada api penyucian dan ujung-ujungnya surga. Kenapa saya tidak menuliskan atau melukiskan neraka? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Loki, enggaklah, janganlah. Masa kesempatan yang udah begitu banyak ditawarkan oleh Yesus melalui gereja Katolik, masa kita masih tetap milih neraka? Nah, jadi di sini saya hanya mengatakan pilihan kita yaitu surga.
Tapi karena kita sadar kita juga bukan orang yang suci seperti Santo Santa, maka mungkin kita akan masuk ke dalam api penyucian dulu. Walaupun itu nggak apa-apa, ya kan? Daripada neraka gitu ya. Nah, Bapak Ibu, boleh ya saya sedikit mencuplik memberikan sharing kemarin saya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua, saya dan Bapak Ibu, yaitu tentang berapa lama di api penyucian. Oke, Bapak Ibu, saya bersyukur karena hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, yang berarti saya diberi kesempatan oleh Tuhan, walaupun kemarin saya sakit COVID yang sangat berat, yang secara medis dikatakan tidak akan selamat. Tapi kalau Tuhan mengatakan, Eti, kamu harus di dunia dulu, gitu kan? Ya, kuasa Tuhan luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, permenungan saya adalah seperti ini. Seandainya kemarin bulan Juli, di mana saya dirawat di rumah sakit dan saya akhirnya meninggal, saya berkat rahmat Roh Kudus, bukan kekuatan saya ya, tapi berkat kerahiman Allah, maka saya diadili secara khusus dan saya ada di api penyucian. Nggak tahu berapa lama, tadi dikatakan oleh Pak Loki, anggaplah X ya, karena kita nggak tahu apakah saya akan di api penyucian selama 100 tahun, 1000 tahun, sejuta tahun, saya nggak tahu, gitu kan. Tetapi anggap aja ini adalah X. Baru saya akan mencapai surga. Karena doa yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu semua di dunia ini mendoakan arwah-arwah yang ada di api penyucian. Akhirnya saya berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, X ini, X waktu, ya, lihat dari garis kematian sampai dengan garis surga ini, perhatikan Bapak Ibu, saya kasih kursor ini ya, sebesar X. Permenungan saya, dengan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya selalu berdoa, Tuhan, berilah aku kekuatan, kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Biarlah aku bisa memahami apa makna Yesus Engkau andalanku. Karena dengan aku berjalan, melangkah, dengan mengandalkan Engkau, aku yakin Tuhan, aku ada di api penyucian. Lebih pendek daripada kemarin seandainya saya meninggal di bulan Juli kemarin. Sangat disayangkan, bukan? Kalau sekarang kesempatan yang Tuhan berikan dari bulan Juli sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan, gitu kan ya. Ternyata saya sia-siakan kesempatan ini, membuat saya bisa masuk neraka, mudah-mudahan tidak, tapi bisa membuat saya di api penyucian makin lama. Nggak mau kan ya Bapak Ibu? Saya nggak mau, gitu loh. Nah, lihat, perhatikan panjang lebarnya api penyucian ya Bapak Ibu. Yuk kita perhatikan. Ini yang saya inginkan Bapak Ibu, gambar ini. Nah, lihat, cuman api Kenapa? Karena surga menjadi lebih dekat. Perhatikan ya, saya balik ya. Lihat. Nah, Bapak Ibu masih dengan gampang menunjukkan membaca api penyucian, betul nggak? Berarti sepanjang ini, kalau saya kemarin meninggal, dipanggil Tuhan bulan Juli lalu, berarti saya ada di api penyucian sepanjang ini, baru surga. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, saya minta kepada Tuhan. Saya minta loh, minta kepada Tuhan agar saya mendengarkan kehendak-Nya, diberikan agar saya hikmat untuk terus bisa mengandalkan Tuhan. Mendengar tuntunannya, maka saya yakin Tuhan akan memperpendek api penyucian saya. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, bukan ini aja, tapi Bapak Ibu pun boleh mengilustrasikan ini, gitu loh ya. Kemarin karena saya kejadian seperti ini, jadi saya bisa mengilustrasikan dan saya benar-benar merenungkan, Tuhan, kalau ternyata saya isi hidup saya setiap hari ini
dengan tidak mengandalkan Tuhan, sehingga api penyucian saya jauh lebih panjang daripada kalau kemarin saya meninggal, alangkah sedihnya saya. Mendingan saya meninggal kemarin. Betul nggak sih Bapak Ibu? Kalau boleh saya memilih loh ya, betul nggak? Mendingan kemarin saya segitu. Kalau sekarang saya isi dengan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak mengandalkan Tuhan sehingga saya jatuh, maka api penyucian saya jauh lebih panjang. Penderitaan yang saya harus alami di dalam api penyucian untuk memurnikan jiwa saya jauh lebih lama. Mendingan milih kemarin. Tapi kan ini bukan pilihan. Jadi konsekuensinya apa? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena Kau memberikan kesempatan. Tetapi aku manusia lemah Tuhan, bimbinglah aku, kuatkanlah aku, supaya saatnya tiba Engkau memanggil aku, api penyucianku lebih pendek dari yang kemarin seandainya itu terjadi. Nah, pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus isi dalam hidupku ini dari demi hari sampai titik di mana nanti Tuhan memanggilku? Aku baca di Markus 8:34. Di situ dikatakan, Eti, jadilah muridku yang setia. Kedua, dari segi BHF, di situ Yesus, engkau andalanku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Tuhan Sang Maha Rahim. Gak mungkin menyelewengkan jalan langkah kakiku sehingga jatuh. Karena kerahimannya, dia akan memelukku, membimbingku ke jalan yang benar. Dengan gada dan tongkatnya lah, dia membimbing aku. Dikala aku ada di dalam lembah kegelapan, dia akan terus menuntunku ke jalan kebenaran. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Demikian Bapak Ibu closing statement kita pada malam hari ini. Penjelasan pemaparan dari Pak Loki, terima kasih banyak Pak Loki dari segi biblis. Dan itu sedikit tambahan yang bisa saya berikan dari sisi BHF-nya. Demikian Pak Joni, apakah ada yang mau ditambahkan Pak Loki? Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan di chat. Oke, silakan Pak. Tapi karena saya kurang tahu apakah berkenan kalau masih ada mau tanya jawab atau Bapak Ibu strict di waktunya, saya mengikut saja. Saya berkenan. Teman-teman gimana sayang? Halo teman-teman, bersediakah diperpanjang untuk menjawab pertanyaan? Boleh. Boleh, silakan Tante. Mungkin langsung Oke. atau Terima langsung kasih.